Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfian Arafianata dari kelas IF22A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi awal serta persiapan data untuk model prediksi penyakit jantung menggunakan dataset Heart Disease Cleveland. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memahami karakteristik pasien dalam dataset dan bagaimana informasi tersebut dapat kita olah untuk memprediksi apakah seseorang itu terkena serangan jantung atau tidak. Dengan bantuan machine learning, khususnya menggunakan algoritma SVM. Pertama-tama, saya mengimpor beberapa library. Yang pertama ada Pandas untuk memanipulasi data. Kedua ada Scikit-learn dan Matplotlib untuk visualisasi. Scikit-learn untuk machine learning dan Google Colab Drive untuk mengakses file di Google Drive. Kemudian saya mon Google Drive dan membaca dataset. Eksplorasi yang saya lakukan yaitu mengecek setiap kolom, menampilkan berapa banyak masing-masing nilai dan menghitung presentasinya. Nah, di sini dataset memiliki 13 fitur atribut dan satu label sebagai target klasifikasi. Atribut itu yaitu ada age atau usia pasien. Di sini usia 58 tahun muncul sebanyak 18 kali dan usia 57 tahun muncul 17 kali, usia 54 tahun muncul 16 kali dan usia 59 tahun muncul 14 kali. Di sini ada jenis kelamin. Laki-laki, untuk jenis kelamin laki-laki ada 201 pasien dengan presentasi 67,68%. Sedangkan perempuan terdapat 96 pasien dengan 32,32%. Untuk CP atau tipe nyeri dada terbagi menjadi 4 kategori, yaitu tanpa gejala terbanyak dengan presentasi 47,81%. Selanjutnya threshold BPS yaitu tekanan darah saat istirahat. Ada KOL, kadar kolesterol serum, FBS, gula darah. Jadi kalau misalnya dia 120 itu benar dan 0 itu salah. Selanjutnya ada restage, hasil elektrografi saat istirahat, talak denyut jantung maksimum yang dicapai, eksang, angina akibat latihan fisik, cold peak, depresi segmen ST akibat olahraga dibandingkan dengan kondisi istirahat. Selanjutnya ada slope, kemiringan segmen ST saat latihan puncak, CA, jumlah pembuluh darah, TAL. Di sini ada 3 kategori, yaitu normal, cacat reversibel, dan cacat tetap. Dan di sini yang terbanyak yaitu 164 pasien dengan persentase 55,22%. Sedangkan condition terbagi menjadi 2, yaitu 0. 0 itu untuk yang tidak mengalami gagal jantung, yaitu 160 pasien dengan persentase 53,87%. Untuk 1 itu untuk yang serangan jantung terdapat 137 pasien dengan persentase 46,13%. Selanjutnya kita mengecek struktur data. Kita melihat semua kolom berisi 297 data
tanpa nilai nol. Jadi di sini kita tidak perlu melakukan pembersihan data. Di sini dibuktikan dengan mengecek missing value. Saat kita jalankan, hasilnya semua kolom bernilai 0. Artinya tidak ada missing value. Jadi dataset ini bersih dan siap langsung digunakan untuk eksplorasi pemodelan machine learning. Di sini X berisi semua atribut dari edge sampai ke tool, sedangkan Y itu berisi target label kita, yaitu condition. Setelah itu kita melakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Proses ini penting untuk memastikan semua fitur berada pada skala yang seragam, terutama untuk algoritma machine learning. Selanjutnya kita membuat bitmap untuk melihat korelasi antara fitur dengan kolom condition. Fitur dengan korelasi paling tinggi positif yaitu tol sebesar 0,52, ca 0,46, outpeak 0,42, exang 0,42, cp 0,41, slope 0,33, sex 0,28, dan edge 0,23. Dan fitur dengan korelasi negatif yang cukup signifikan yaitu falak, yaitu minus 0,42. Artinya, semakin tinggi denyut jantung maksimum, semakin kecil kemungkinan berpenyakit. Dan ada juga beberapa fitur lain seperti call, FBS, trace BPS, dan restage memiliki korelasi yang lebih lemah. Kita lanjut. Selanjutnya, kita menggunakan select KBIS dengan fungsi score ANOVA untuk melihat 8 fitur terbaik. Fitur yang dipakai yaitu sex, CV, talak, exang, outpeak, slope, CA, dan tol. Dengan pemilihan ini, kita memastikan hanya fitur-fitur yang paling relevan dengan prediksi condition yang digunakan, sehingga model kita akan bekerja lebih akurat. Selanjutnya saya menjelaskan tentang proses pembangunan model SPM. Pertama-tama kita buat model SPM. Hasilnya kita mendapatkan akurasi rata-rata 80,48% menggunakan 5-fold cross validation dengan parameter default. Agar performa model lebih optimal, kita lakukan pencarian parameter terbaik menggunakan grid search. Di sini parameter terbaiknya yaitu si 0,1, gamma scale, dan kernel linear. Dengan akurasi terbaik setelah tuning yaitu 0,82,85%. Selanjutnya kita split datanya menjadi train dan test. Untuk trainnya itu kita set 80% dari total data, dan testing yaitu 20% dari total data. Sebanyak 25 data yang tidak mengalami serangan jantung diprediksi benar, dan 7 diprediksi salah. Dan sebanyak 22 data yang mengalami serangan jantung diprediksi benar, dan 6 diprediksi salah. Oke, setelah dilakukan tuning, dapat disimpulkan bahwa model SPM mampu mencapai akurasi yang cukup baik, mendekati 80%. Ini menunjukkan model cukup handal untuk memprediksi kondisi pasien berdasarkan fitur yang sudah diseleksi sebelumnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.